Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Hidayat Almdari dari SMK Negeri 8 Garut. Nah, pada bulan ini saya akan melaporkan tentang pembelajaran percabangan. Nah, selanjutnya, di percabangan ini ya di indikator capaian kompetensinya, yang pertama menerapkan statement perintah untuk kontrol percabangan tidak bersyarat dulu, kemudian membuat aplikasi percabangan tidak bersyarat. Kemudian selanjutnya menerapkan statement perintah untuk kontrol percabangan sederhana. Nah, selanjutnya membuat juga kemudian menerapkan statement atau perintah untuk kontrol percabangan bertingkat. Kemudian untuk KD 4-nya atau membuat aplikasi percabangan bertingkat. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini menerapkan statement perintah untuk kontrol percabangan bersarang, termasuk membuat aplikasi percabangan bersarang. Nah, selanjutnya siswa akan diberikan permasalahan dahulu sebagai stimulus kepada siswa, yaitu untuk memahami percabangan. Nah, di sini saya memberikan contoh tentang apotek. Nah, kita ambil contoh pasien sedang demam, maka apoteker akan memberikan dosis obat dengan ketentuan. Anak usia 0 sampai 5 tahun diberikan paracetamol sirup dengan dosis 2 kali sehari sebanyak 1 sendok teh. Kemudian anak usia 6 sampai 20 tahun diberikan paracetamol tablet dengan dosis 1 kali 1 hari. Kemudian dewasa diberikan paracetamol tablet dengan dosis 2 kali sehari. Nah, di sini kita akan melihat bahwa di anak usia 0 sampai 5 tahun ini merupakan kondisinya nih. Ketika kondisi 0 sampai 5 tahun, maka diberikan paracetamolnya sirup dengan dosis 2 kali sehari. Nah, selanjutnya ada kondisi lagi anak usia 6 sampai 20 tahun, maka statementnya itu akan diberikan paracetamol tablet dengan dosis 1 kali sehari. Kemudian ketika kondisinya dewasa diberikan paracetamol juga dengan dosisnya tapi berbeda 2 kali selama 1 hari. Nah, dari sini siswa akan diberikan ya contoh ya, ini percabangan tidak bersyarat, di mana percabangan tidak bersyarat itu tidak memiliki syarat apapun. Dia bisa langsung loncat. Contoh di sini tentang cara menuliskan pertama, kedua, ketiga. Nah, dilihat dari UCRT untuk memanggil library CRT, kemudian label 3 ini digunakan untuk lompatannya ya. Kemudian kita tuliskan tulisan di sini pertama. Nah, kemudian ada go to 3. Nah, ketika di go to 3 maka right line kedua ini akan dihilangkan karena si label 3-nya itu berada di right line ketiga, maka dia akan langsung lompat ke 3 ya. Berarti urutannya yaitu right line pertama dulu ini. Jadi tulisan ketika dieksekusinya akan muncul dulu pertama, kemudian langsung ketiga karena posisi yang kedua itu dilompati dengan cara go to. Nah, ini percabangan tidak bersyarat. Kemudian selanjutnya ada percabangan sederhana. Nah, di percabangan sederhana ini ada if ya, atau sebetulnya bisa if else, cuman di sini saya mengambil if saja contohnya. Jadi ada if 1 ya. Nah, di sini contohnya ini menentukan bilangan ini lebih dari 10 atau bukan. Cuman di sini tidak ada else-nya ya. Jadi masukkan bilangannya. Contoh misalnya bilangan 8, maka 8 kurang 10. Nah, jika benar dia akan ke bawah ya, bilangan kurang dari 10, maka selesai. Ini ditampilkan bilangan kurang dari 10. Kemudian jika lebih, misal contoh yang dimasukkan 11, maka dia langsung selesai saja, tidak ada keterangan bahwa dia bilangan lebih dari 10. Itu yang sederhana ya. Baik, selanjutnya ada percabangan bertingkat nih. Untuk percabangan bertingkat, dia itu ada if, else, kemudian boleh ditambahkan else if dan sebagainya ya. Nah, di sini menghitung total belanja ya. Nah, right, masukkan bilangan yang dihitung nih, yang dicari itu total belanja. Ketika dimasukin total belanjanya lebih dari 100.000 tidak. Kalau misalnya lebih ya, dia akan mendapatkan hadiah kalau di sini ya. Selamat Anda dapat hadiah. Nah, kemudian ketika total belanjanya kurang dari 100.000, maka
dia hanya menampilkan terima kasih sudah berbelanja. Baik, itu pembelajaran di pemrograman dasar tentang percabangan. Masih banyak lagi sebetulnya kalau di KD ini, bukan hanya melihat contoh ya, tapi siswa juga akan menerapkan beberapa permasalahan. Di antaranya yang sudah saya susun itu permasalahan tentang jam masuk ya. Jadi dia kalau misalnya terlambat dan tepat waktu. Kalau jam 7 misal lebih dari jam 7 dia akan terlambat statusnya. Kalau misalnya kurang dari jam 7 dia statusnya akan tepat waktu. Kemudian selanjutnya ada lagi untuk permasalahan tinggi badan, untuk pengukuran tinggi badan di perusahaan ketika bekerja. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi percabangan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.